di kesempatan yang mulia ini surat Al-Baqarah ayat 282. Dan ayat ini adalah ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Ayat tentang dain, tentang hutang piutang ini, itu ayat terpanjang. Kalau kita membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, dari surat Al-Fatihah sampai akhir, ya, sampai An-Nas, kita tidak menjumpai ayat yang terpanjang lebih dari ini. Ya, ayat ini sampai memenuhi satu halaman Al-Quranul Karim. Dan ini menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa taala atas perkara ini. Ya. Dan menunjukkan tentang perhatian Allah Subhanahu wa taala tentang muamalah ini. Allah Subhanahu wa taala sangat perhatian tentang hak-hak manusia, hak-hak hambanya. Allah tidak menginginkan kezaliman, karena Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat adil. Kita akan mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan taujihat, ya, dalam Al-Quran ini tentang urusan dain, tentang urusan utang piutang. Kita baca ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil 'adl wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil alladhi 'alayhi al-haqqu wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu shay'an فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم Wallahu bikulli syai'in alim. Ya, jadi ada bacaan ini sangat panjang sekali, ya. Dan ada 3 qiraat di ayat yang mulia ini. Ini insyaallah nanti Anda akan baca dulu, ya, tentang jenis-jenis qiraat yang ada. Tapi kita lihat terjemahannya dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," ya, wahai orang-orang yang beriman, "idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh." Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian atau kamu melakukan utang piutang, ya, untuk waktu yang ditentukan, ila ajalin musamma, yakni sampai batas waktu yang ditentukan. Faktubuh, ya. Faktubu, artinya hendaklah kalian menulis. Wal yaktub bainakum katibun bil adl, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil, ya, dengan benar. Wala ya'ba katibun
an yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaknya dia menuliskan. Wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, wala yabkhas minhu syai'a, dan jangan mengurangi sedikit pun, ya, janganlah dia mengurangi sedikit pun darinya. Wa fa in kana alladhi 'alayhi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, safih, atau dha'ifan, atau yang lemah keadaannya, atau dia tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar, bil adl. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan datangkanlah saksi, artinya dan dipersaksikanlah dengan 2 saksi dari kalian, ya, di antara kalian. Wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Ya, apabila tidak ada 2 laki-laki, ya, maka boleh diganti dengan 1 laki-laki dan 2 perempuan atau 2 wanita, ya, di antara saksi-saksi yang kalian ridho kepadanya, yang kalian sukai. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra, yani agar ketika salah satunya lupa, ya, ketika salah satu dari wanita tadi, ya, diterjemahkan dan disebutkan, tapi yang dimaksud ketika salah satunya lupa, maksudnya dari 2 wanita tadi, ketika salah satunya lupa, maka yang lainnya bisa mengingatkannya, ya. Wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u, wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u, dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah nanti menjelaskan ini, dipanggilnya bisa dipanggil oleh yang hutang atau orang yang memberikan pinjaman, atau kepada qadhi, oleh qadhi, ya, oleh hakim. Wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktu, baik utang itu kecil atau besar, saghiran aw kabiran. Dzalikum aqsatu 'indallah wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, kemudian lebih dapat menguatkan bagi persaksian, dan yang demikian itu lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktubuha. Di sini ada lafaz illa. Illanya di sini adalah istisna, pengecualian, istisna, dan istisna-nya bukan istisna muttasil tapi munqati', ya. Maksud istisna munqati'
kalimat setelah ila, ya, atau kalimat sebelum ila sudah selesai, sudah sempurna. Dan kalimat setelah ila tidak ada hubungan dengan kalimat sebelum ila. Karena di sini istisna munqati', ya. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktubuha. Di sini Allah berbicara tentang jual beli, ya. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, atau yang kalian jalankan di antara kalian, maka tidak ada dosa bagi kalian jika kalian tidak menuliskannya. Jadi perdagangan tunai, ya, ini tidak berdosa jika kalian menunaikannya. Jika kalian tidak menuliskannya, ya. Kecuali kalau transaksinya, kata ulama, transaksi yang besar, ya. Kalau transaksi yang setiap hari kita lakukan, ya, istilah sebagian orang transaksi yang ringan, yang kecil atau receh, ya, maka tidak ada perlunya atau tidak ada dosa bagi kita untuk tidak menuliskannya. Kemudian wa ashhidu idza tabaya'tum, dan ambillah saksi apabila kalian melakukan transaksi jual beli. Wala yudarra katibu wala syahid, dan janganlah menulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Yang menulis dan saksi tidak boleh dipersulit. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum, apabila kalian melakukannya itu merupakan kefasikan kalian, ya, kefasikan yang ada pada kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, ya. Wallahu wa yu'allimukumullah, wattaqullah wa yu'allimukumullah, ya, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, dan Allah mengajarkan ilmu kepada kalian, ya. Allah memberikan pengajaran kepada kalian. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, ya. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat, ya, dari sisi qiraatnya dalam kalimat antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra, ada tiga cara bacaan. Yang pertama, membaca dengan antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra, yang sering kita baca dan sering kita dengar, ya. Dan ini qiraahnya Nafi', Abu Ja'far, Ibnu Amir, Asim, Al-Kisai, dan Khalaf, ya. Kemudian bacaan yang lain adalah antadilla ihdahuma fatudhkira ihdahuma al-ukhra, fatudhkira ihdahuma al-ukhra. Ini qiraatnya Ibnu Katsir, kemudian Abu Amr dan Ya'qub, bacanya fatudhkira, antadilla ihdahuma fatudhkira ihdahuma al-ukhra, dengan mendomahkan ta, ya. Jadi domah ta, tuz, ya, dan mensukunkan zal, ya. Kemudian kafnya dikasrahkan. Kemudian bacaan yang bacaan kedua tadi, ya. Bacaan yang ketiga adalah dengan mengkasrahkan huruf i sebelum nun. In tadilla ihdahuma fatudzakiru, dengan domah fatudzakiru ihdahuma al-ukhra. Ini bacaannya qiraatnya Hamzah Al-Kufi. Jadi sekedar tahu, kalau ada yang membaca demikian bukan berarti salah, tapi itu qiraat di antara qiraat al-ashrah. Kemudian berikutnya bacaan illa an takuna tijaratan hadiratan, ya, yang kita baca dengan memfathahkan
tijaratan hadiratan, ini qiraatnya Asim. Adapun imam qiraat yang 9 membacanya dengan dhammah, dengan rafa, illa an takuna tijaratun hadiratun. Ya, ini qiraatnya Ibnu Katsir, Nafi, Abu Ja'far, Ibnu Amir, Hamzah, Kisai, Abu Amr, Yaqub dan Khalaf. Ya. Kemudian juga ada perbedaan bacaan di kalimat wala yudarra katibun. Wala yudarra katibun. Ini yang sering kita baca, dan qiraat Asim, ya, ini qiraat Ibnu Katsir, Nafi, Ibnu Amr, Abi Amr, Yaqub, Hamzah, Asim, Kisai dan Khalaf yang sering kita baca. Ada yang membaca dengan mensukunkan huruf ra, ya, dengan mensukunkan huruf ra, yakni la yudar, ya. Jadi bacanya la yudar katib, ya. Dan ini qiraatnya Abu Ja'far Al-Madani, ya. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ayat yang mulia ini merupakan ayat yang terpanjang, disebut dengan ayatul dain, ya, ayat hutang piutang, ya, dan dia merupakan atwalu ayatin fil Quran, ya, ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Jadi memenuhi satu halaman, ya. Di antara halaman Quran tidak ada yang satu ayat penuh kecuali ayat ini, 282. Kalau kita baca seperti baca ayat-ayat yang pendek dengan satu napas, ya, kayaknya sulit sekali, ya. Jadi membaca satu napas ini sulit dan tidak bagus juga, karena ada hal-hal yang dipotong-potong di situ yang maknanya harus kita, ketika membaca itu harus kita mengerti maknanya. Nah, ayat ini datang, ya, di surah Al-Baqarah setelah Allah berbicara tentang pengharaman riba, ya, dan riba itu tidak ada keberkahannya sama sekali. Setelah mengumandangkan peperangan terhadap orang-orang yang melakukan riba, kemudian setelah berbicara tentang memberikan waktu atau tempo kepada orang yang susah membayar utang, kemudian juga setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang keutamaan bersedekah kepada orang yang susah bayar utang, ya, dan tentang penguguran hutang, kemudian masuk ke dalam ayat yang mulia ini, yakni tentang wasail hifdhi ad-dain, tentang wasail hifdhi ad-dain, tentang wasilah, ya, cara menjaga utang piutang, ya. Dan di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perincian, ya, tentang tata cara menjaga hutang. Subhanallah. Ini menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa taala akan keadilan. Tidak boleh hambanya saling mendolimi orang lain, ya, dan menjaga hak satu sama lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang mulia ini, ya, tentang wasail hifdhi ad-dain. Sekali lagi tentang wasilah, ya, cara-cara untuk menjaga hutang ini, menjaga hutang piutang, dan Allah berikan perinciannya, ya, bagaimana caranya, yaitu dengan cara menulisnya dan mendatangkan saksi. Dengan cara menulisnya dan mendatangkan saksi, dan disebut yang paling berhak nulis itu siapa, ya, dan yang menyampaikannya, mengimlakannya itu siapa? Tentunya orang yang berhutang, ya, karena dialah yang mengaku, ya, yang membutuhkan, sehingga dia nanti tidak tidak mengelak ketika datang waktunya untuk membayar hutang atau ketika ditagih. Ya, jadi luar biasa ayat yang mulia ini tentang masalah ini sangat-sangat ketat. Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman
di ayat yang mulia ini, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang sampai batas waktu tertentu, faktubuh, maka tulislah. Ya. Nah, di sini ada dua hal. Yang pertama, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu. Sebagian ulama mengatakan bahwa ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, ini menunjukkan tentang wajibnya pembatasan kapan bayar utang. Ya, apakah dengan tahun, apakah dengan bulan, atau dengan hari. Ketika seseorang berhutang kepada orang lain, maka harus ditentukan, saya pinjam pada kamu, dan ditentukan waktunya kapan. Ya, apakah bayar hari apa, atau bulan apa, di hari apa, ya, atau tahun apa, apakah tahun depan atau 2 tahun lagi, dan seterusnya. Ini biasanya tergantung hutangnya banyak atau tidaknya, ya, dan seterusnya. Kemudian tergantung dengan kesepakatan yang ada. Ya, faktubu. Yang kedua, faktubu, tulislah. Ya, faktubu, catatlah, dicatat. Anjuran untuk mencatat utang piutang, dan anjuran di sini atau perintah di sini, ya, al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal perintah itu wajib, ya. Tetapi kecuali, maaf saya ulangi lagi, hukum asal perintah wajib kecuali kalau ada sarif, kecuali kalau ada yang memalingkan dari hukum asal, ya. Yang memalingkan dari hukum asal di sini ada tidak, ya. Yang memalingkan dari hukum asal, kata ulama, kita jumpai para sahabat ketika melakukan utang piutang, ya, itu banyak dari para sahabat tidak melakukan tulis menulis, dan ini menunjukkan bahwa mencatat hukumnya sunnah, tidak wajib. Seandainya wajib, maka para sahabat semuanya mencatat ketika melakukan hutang piutang. Inilah sorifnya, ya, yang membuat hukum asal wajib jadi tidak wajib, jadi hukumnya sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Jadi kesimpulannya, menulis, ya, itu hukumnya sunnah. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Hendaknya ada seorang penulis di antara kalian, ya, yang nulis dengan adil. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah. Falyaktub wal yumli lilladhi 'alayhi al-haqq wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'a. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah. Jadi tidak boleh menolak si katib yang menulis untuk menulis utang piutang itu sebagaimana apa, seperti yang Allah telah ajarkan kepadanya. Falyaktub wal yumli lilladhi 'alayhi al-haqq. Yang dimaksud dengan alladhi 'alayhi al-haqq adalah orang yang berhutang, ya, orang yang diberi pinjaman. Hendaknya dia menulis dan mengimlakkan, ya, hendaknya dia menulis dan mengimlakkan, ya. Jadi yang nulis tulisan itu orang apa namanya, orang yang menerima pinjaman. Wal yattaqillaha rabbah, dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Wala yabkhas minhu syai'a, jangan ngurangi sedikit pun darinya. Fa in kana alladhi 'alayhi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl, ya. Nah, kalau misalkan yang berutang itu safih ini dia tidak kurang akalnya kurang, ya, kurang akalnya atau lemah, ya, atau dia tidak mampu untuk mengimlakkan, ya, mungkin karena bisu, ya, maka walinya yang mengimlakkan, ya, dengan adil,
Ya, walinya di sini boleh bapaknya, boleh pamannya, boleh kakeknya, boleh anaknya, ya, atau saudaranya. Falyumlil waliyuhu bil adl wastashhidu syahidaini min rijalikum. Ini perintah mendatangkan 2 saksi laki-laki dari kalangan kalian. Dari ayat yang mulia ini kita mendapati sifat orang yang bersaksi untuk bersaksi dalam utang piutang. Ada 4 disebutkan sama ulama. Yang pertama, an yakuna itsnaini, 2 orang laki-laki. Ya. Yang kedua, an yakuna itsnain. Ya, maksudnya yang pertama itu 2 orang, ya. Yang kedua, an yakuna rajulaini, 2 orangnya itu laki-laki, ya. 2 orangnya laki-laki. Yang ketiga, an yakuna muslimaini, ya. 2 laki-laki itu muslim. Yang keempat, yang rajih adalah hurraini, selain muslim dia orang merdeka, ya, dia orang merdeka. Fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy-syuhada. Kalau saksi atau 2 saksi ini tidak ada, ya, adanya 2 laki-laki enggak ada, adanya 1 laki-laki, ya. Disebutkan di sini boleh 1 laki-laki dan 2 perempuan sebagai ganti 1 laki-laki dari saksi yang kau sukai, ya, dari saksi yang kau sukai. Ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda, dan Allah Subhanahu wa taala bedakan dalam Al-Qur'an di sini, ya, tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Walaysa dzakaru kal untha, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan, ya. An tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra, an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Karena jika salah satu dari wanita tadi yakni lupa, diingatkan oleh yang lainnya, ya. Ini wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u. Ini jumlah musta'nafah, jumlah baru, ya. Artinya para saksi tidak boleh menolak ketika mereka dipanggil, ya. Ketika terjadi ikhtilaf, misalkan perselisihan antara yang memberikan pinjaman dengan yang mengambil pinjaman, ya, terjadi perseteruan, clash atau masalah. Kemudian keduanya, ya, punya niat untuk dipermasalahkan, ya, ke qadhi, ke hakim, ya. Kemudian qadhi tersebut, hakim tersebut memanggil saksi, ya, maka wajib bagi saksi-saksi itu untuk hadir, ya. Allah berfirman wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u. Jadi para saksi itu tidak boleh, tidak mau, ya, ketika dipanggil, ya. Nah, kemudian wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih, ya. Dan kalian tidak boleh bosan untuk menulis utang itu, utang piutang itu, ya, sampai batas waktunya, baik itu utangnya kecil atau besar. Dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu, ya. Ada 3 faedah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, faedah menulis utang piutang,
ya, disebutkan dalam ayat yang mulia ini 3 faedahnya adalah dzalikum aqsatu indallah, lebih adil di sisi Allah, karena ada tulisan, ya, ada saksi, ada tulisan, jadi tidak mengelak, jelas, ya, sangat jelas nominalnya, kemudian siapa yang meminjam, siapa yang dipinjami, kemudian di hari apa, kemudian batas waktunya kapan, ya, kemudian ditandatangan semua, dan saksi juga ikut mensaksikan, menandatangani, ya. Jadi sangat-sangat ketat sekali sebenarnya dalam Islam masalah ini. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kezaliman. Nah, dalam masalah utang piutang ini betul-betul Allah perhatikan, ya. Dzalikum aqsatu indallah, ini faedah yang pertama. Dzalikum aqsatu indallah, yang demikian itu akan lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa aqwamu lisyahadah, dan lebih kuat untuk persaksian. Wa adna alla tartabu, lebih dekat, ya, supaya tidak ada keraguan, ya. Jadi menghilangkan keraguan dan menghilangkan zon, ya, dan seterusnya. Ini 3 manfaat, ya, menulis tentang hutang piutang, ya. Jadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini tidak main-main, karena Allah mencintai keadilan, ya. Oleh karena itu Allah memerintahkan hal ini, ya. Lihat, ada 3 faedah. Sekali lagi, dzalikum aqsatu indallah, ya, artinya al-aktsaru adlan, ya, lebih adil, li'annahu la yudayyi'u haqqa da'in wa la yadlimu madinan, karena tidak akan menyia-nyiakan hak orang yang memberikan pinjaman, ya, dan tidak mendolimi orang yang meminjam, ya. Kemudian wa aqwamu lisyahadah, ya, wa aqwamu lisyahadah, lebih kuat, lebih lurus bagi persaksian, ya, dan bisa maknanya bisa tuzhirul haq wa tansur, ya, bisa menampakkan yang benarnya dan menolong kebenaran, membela kebenaran di sini karena ada bukti. Kemudian yang ketiga, wa adna alla tartabu, ini maksudnya al-aqrab ila ridha wal yakin, lebih dekat kepada yakin, pada ridha, ya, wal ibtiad anir raibi wasyak, jauh daripada keraguan-raguan, ya. Ini semua karena Allah Subhanahu wa taala Maha adil, dan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mencintai keadilan. Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan yang namanya kezaliman. Nah, baik, Anda akan bacakan fawaidnya dulu masalah utang piutang ini. Jadi yang pertama, ya, al-haditsu an tafasil kitabati ad-dain idza kana ad-dainu wal madinu la yaktubani aw ahaduhuma la yaktubu lidzalika yahtajani ila thalithin liyaktub, amma idza kana al-ithnani yaktubani fala yahtajani ila thalithin liyaktub wala ila man yumli alaihi, ya. Pembicaraannya di ayat yang mulia ini tentang perincian penulisan utang piutang, ya. Apabila orang yang memberikan pinjaman dan orang yang meminjam tidak bisa menulis, ya, atau salah satunya tidak bisa menulis, butuh kepada orang yang ketiga untuk menulis, ya, maka ditulis, ya, orang ketiga ini untuk memberikan atau untuk menulis, ya. Adapun kalau kedua-duanya, si yang memberikan pinjaman dan orang yang meminjam ini bisa nulis dan tidak butuh kepada orang lain, ya, dan juga tidak butuh kepada orang yang mengimlakan, maka cukup, ya,
cukup bagi dua orang itu. Waqad kanatil kitabatu nadiratan fi matla'i asril Islam. ولذلك احتاج الصحابة والتابعون إلى هذه التفاصيل حتى لا تضيع حقوقهم المالية. Jadi di awal Islam, di masa awal ya, itu yang bisa nulis jarang ya, maka disebut ummah ummiyah ya, umat yang ummi. Para sahabat membutuhkan kepada perincian ini, dan generasi tabi'in juga membutuhkan pada perincian ini. Supaya apa? Supaya hak-hak mereka tidak tersia-siakan dari hak-hak tentang harta mereka ya. Wa fi al-'asr al-hadiri la takadu najidu musliman la yaktubu walidzalika la yahtaju at-tarafani al-katibani ila man yaktubu lahuma. Dan di masa sekarang, di masa dewasa ini ya, kita tidak jumpai atau hampir kita tidak jumpai seorang muslim yang tidak bisa nulis. Rata-rata bisa nulis. Oleh karena itu ya, tidak membutuhkan kepada orang yang menuliskan. Nah, berikutnya tadullu hadhihi at-tafasilu ad-daqiqatu ala hirsil Islam ala al-huquq al-maliyyah wa ghayriha وعلى تحقيق العدل بين المسلمين وعدم ظلم أي واحد منهم. Perincian yang begitu terinci dan mendalam ini menunjukkan tentang semangatnya Islam, agama kita ya, untuk menjaga hak-hak manusia dari hak harta mereka ya, dan untuk mewujudkan keadilan di antara kaum muslimin dan mencegah kezaliman dari siapapun ya, dari siapapun. Kemudian berikutnya al-hadithu an tafasil kitabati ad-dain wal ishhad alayhi yadullu ala anna ad-dain mubahun syar'an wal islamu yahussu alayhi wa ya'idu ad-da'ina bil ajri wath thawabi لأنه أعان أخاه المدين ونفس عنه كربه. Ayat ini menjelaskan tentang perincian penulisan utang piutang dan tentang saksi. Ini menunjukkan bahwa hutang itu dibolehkan menurut syariat ya, dan Islam menganjurkannya, dan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan atau menyiapkan pahala yang besar bagi orang yang memberikan pinjaman ya, karena dia telah menolong saudaranya yang berutang ya, telah menghilangkan kesusahannya, dan orang yang menolong saudaranya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya ya. Nah, dan orang yang menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahannya dia. Berikutnya, la budda min tawqitid dain ya, bil yaum wasyahr wassanah. Harus ada batas waktu dalam hutang itu ya, apakah dengan hari atau dengan bulan atau dengan tahun. Karena Allah berfirman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Bila kalian melakukan transaksi hutang piutang, bila kalian lakukan hutang piutang, maka lakukan sampai batas waktu tertentu. Iya. Kemudian al-aslu an yuktaba ad-dainu bit-tafsil. Ad-dain wal madin wal maghlab wal mablagh wa waqtu sadadihi bit-tafsil wa kayfiyatu sadadihi wa an yakuna al-kalamu wadihan la labsa fihi. Jadi hukum asalnya hutang itu dicatat dengan terperinci ya,
Jadi siapa yang memberikan pinjaman, kemudian siapa yang mendapatkan pinjaman, ya, kemudian tentang mablagnya, jumlah pinjaman, kemudian waktu pembayarannya kapan, ya, kemudian tata cara pembayarannya dengan perincian yang jelas, perkataan yang jelas, yang tidak ada labs, ya, tidak samar, transparan istilahnya, ya, tidak samar. Nah itu. Nah, apabila berikutnya, idza kana asy-syakhsan katibain yatawalla kitabat ad-daini al-madinu li'annahu iqrarun minhu bi anna 'alaihi ad-dain wa yuwaqqi'u 'alaihi huwa wad-dainu wasy-syahidan. Kalau dua orang yang berhutang, yang memberikan pinjaman dan yang mendapat pinjaman, kedua-duanya bisa menulis, ya, kedua-duanya bisa menulis, yatawalla kitabatid dain al-madin, yang melakukan kitabah, artinya yang menulis adalah si madin. Madin itu yang mendapatkan pinjaman, artinya yang berhutang, ya. Li'annahu iqrarun minhu, karena ini merupakan ikrar, ya, pengakuan darinya bahwa dia memiliki apa? Utang, kewajiban yang harus ditunaikan nanti, ya. Kemudian setelah itu ditandatangani, ya, dia tanda tangan, ditandatangani juga oleh yang ngasih pinjaman, juga oleh dua saksi tadi, ya, oleh dua saksi tadi. Baik, berikutnya, idza kana ghairu katibain wa hadha nadirun fi zamanina ista'anna bi thalithin liyaktuba lahumā wa yatawalla al-madīnu imlā'il kalāmi 'alā al-kātibi wa in 'ajiza 'anil imlā'i qāma waliyuhu bil imlā'i niyābatan anhu wa ba'dama yaktubu al-kātibu yaqra'u 'ala at-tarafaini ma kataba wa ya'khudhu muwāfaqatahumā wa iqrārahumā 'alā dhalik. Berikutnya, langkah berikutnya, apabila yang ngasih pinjaman dan yang mengambil pinjaman itu tidak bisa nulis, tentunya hal ini jarang di zaman kita, ya, maka kita minta bantuan orang ketiga, ya. Kemudian yang berhutang al-madin, ya, itu mengimla, ya, mengimlakan kepada si penulis tadi, notulen tadi, ya, dia ngomong berapa pinjamannya dan kapan dia bayarkan dan seterusnya. Wa in ajiza anil imla, kalau tidak bisa ngomong, ya, tidak bisa ngomong, ya, tidak bisa mengimlakan, yang mengimlakan itu adalah walinya, apakah bapaknya, apakah pamannya, apakah saudaranya, jadi harus walinya, ya, atau anaknya, ya, sebagai pengganti dari dia, ya. Wa ba'da ma yaktubul katib, setelah si katib nulis, ya, sudah diimlakan, ditulis sama si katib tadi, ya, maka dibacakan kepada dua belah pihak, kepada yang berutang, kepada yang memberikan utang pinjaman. Kemudian dia minta kesepakatan dari keduanya, ya, tentang apa yang telah dicatat. Sudah selesai kalau sudah, ya. Kemudian yang berikutnya, faedah berikutnya, ar-rajih anna kitabat ad-dain mandubah wa mustahabbah wa laysat wajibah. Menulis dalam utang piutang itu yang pendapat yang rajih, pendapat yang paling unggul, mustahabbah. Ada yang mengatakan wajib, tapi pendapat yang rajih adalah sunnah. Apa dalilnya? Bidalili adami iltizami sahabati bil kitabah. Karena sahabat tidak iltizam, artinya ada di antara sahabat yang tidak melakukan ini, tidak menulis. Waltizamus sunnati aula, dan memegang sunnah, beriltizam kepada sunnah lebih utama. Wa 'alal madini alla yata'aththara idza talaba minhu ad-da'in. Nah, si
orang yang mendapatkan pinjaman, orang yang mau berhutang itu jangan baperan, ya, jangan baperan kalau orang yang memberikan pinjaman itu minta untuk dicatat, minta darinya untuk menulis, ya, menulis utang, nggak boleh baperan, karena ini aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada sebagian kita yang berutang, utang masa diminta tulis, apa yang pelit gitu ya, bukan, ini aturan dari Al-Quran, aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa 'ala ad-daini alla yatakasal an kitabati ad-dain. Nah, dan orang yang memberikan pinjaman tidak boleh malas untuk menulis, tidak boleh bermalas-malasan untuk menulis utang tersebut. Allah berfirman, wa tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih. Ya. Kemudian berikutnya, ya, la budda an yakuna al-katib thiqatan 'adlan sahiba dainin wa an yakuna muhayyidan ghayra munhazin li ayyi tarafin wa an yaktuba bil 'adli wal haqqi wa an la yadlima ahadan wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah. Si penulis harus thiqah, dipercaya, orang yang terpercaya, orang yang adil, punya agama, takut sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa an yakuna muhayyidan. Muhayyidan artinya harus netral, ya. Muhayyid ini artinya netral. Ghairu munhazin li ayyi taraf, tidak condong kepada salah satu dari kedua belah pihak. Wa an yaktuba bil adli wal haqq, dia wajib nulis dengan benar dan dengan adil. Wa alla yadlima ahada, tidak boleh mendolimi siapapun dari salah satu dari dua belah pihak tadi, ya. Kemudian wa ala syakhs al-thalith al-katib ayattaqi Allah bil kitabah. Jadi orang ketiga kalau disuruh nulis, dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh mengurang-ngurangi, ya, dari nilai hutang, ya. Allah berfirman, wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'a. Dan dia bertakwa kepada Allah Rabbnya dan tidak boleh mengurangi sedikit pun, ya. Ini yang bisa ana bacakan karena waktunya terbatas, ya. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab, dan ana kembalikan kepada Arina. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih para Ustaz yang telah meluangkan waktunya kembali membimbing dan menyampaikan pembahasan bermanfaat dari pembahasan ayat-ayat ahkam. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin memperdalam dengan bertanya seputar pembahasan ini, silahkan di layanan telepon 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, untuk kesempatan pertama kami berikan untuk yang menghubungi kami. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Abu Sakib di Depok. Silahkan Pak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan akhi. Ahlan Ustaz. Ini Ustaz berkaitan sama ayat yang mengenai utang piutang, ya. Iya. Jadi kan memang biasanya itu antara yang menghutangi sama yang hutang itu kan yang tadi yang Ustaz sampaikan kan begini aja kalau dicatat gitu loh. Iya. Ya. Terus kita mau coba terapkan gitu Ustaz. Iya. Ini kan ada yang tadi dijelaskan ada pihak ketiga yang menuliskan. Iya. Nah, biasanya ini kan yang menghutang itu kan malu Ustaz, karena ada pihak ketiga yang tahu. Iya. Itu yang pertama, itu bagaimana? Terus yang kedua, penulis ini yang pihak ketiga ini dia jadikan sebagai penulis, itu nanti ada jasanya atau enggak gitu Pak? Nah gitu aja. Iya. Iya. Sudah? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, tadi dijelaskan di antara faedah, ya, oleh ulama, ya. Saya bacakan tadi, alal madini
alla yata'aththara idza talaba minhu ad-da'in. Jadi orang yang berhutang ya mendapatkan yang ingin mendapatkan pinjaman itu tidak boleh baperan. Ya. Kalau si yang memberi pinjaman minta dicatat. Karena memang aturannya itu layak bagusnya adalah dia yang mencatat. Ya. Nah, tentang orang ketiga tadi Bapak ya, seandainya yang meminjam itu malu. Ya, seandainya orang yang meminjam itu malu, maka dan dia bisa nulis, ya, maka dia yang nulis. Tidak mesti ada orang ketiga yang nuliskan tadi. Ya, karena penjelasannya dari ulama di zaman sahabat kan kita tahu Allah sifati ya umat yang umi, ya, tapi itu bukan menunjukkan kebodohan mereka, bukan. Karena umi itu tidak identik dengan bodoh ya. Oleh karena itu yang mensifati Nabi Muhammad SAW dengan bodoh karena dengan dasar Nabi itu umi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ini kurang sopan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu bukan kurang ya, tidak sopan saya katakan, tidak sopan, karena ada penceramah yang mengatakan Nabi itu bodoh dengan dasar Nabi itu umi, ya, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ini nggak sopan ya, karena orang tua kita yang nenek kakek kita nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi kuat hafalannya. Mungkin kalau ngitung belanjaan ya dengan kita yang pakai kalkulator lebih cepat nenek atau kakek kita, dan gitu. Dan sifat Nabi itu fatwana itu cerdas. Ini disebut oleh ulama ya. Nah, ketika di zaman sahabat ya dibutuhkan adanya tulisan ya, maka mendatangkan orang yang bisa nulis. Nah, di zaman kita bisa nulis rata-rata, atau lama sedikit sekali di zaman kita ini orang muslim yang susah nulis, bisa nulis rata-rata. Nah, untuk menutupi rasa malunya bisa kita minta sama dia, Bapak nulis gitu. Atau misalkan Bapak yang nulis, ya sudah kita nulis dengan materai. Nah, zaman sekarang ada materai kan, materai, tanda tangan ya. Nah, kemudian ada saksi, dan saksinya itu juga tanda tangan. Saksinya bisa ambil dari mana saja, nah gitu. Saksi yang fiqh juga 2 saksi laki-laki, kemudian tanda tangan. Nah itu, ini penting dalam masalah utang piutang, apalagi jika utang piutangnya itu besar, nominalnya tidak sedikit ya, nominalnya besar sekali ya. Itu penting ada ini. Tetapi kalau nominalnya sedikit, kecil ya, utang 50.000 atau 100.000 ya, ini tidak mesti ada tulisan, nggak mesti ada saksi kalau ini kan. Jadi karena kecil, bahkan mungkin dia nggak usah bayar gitu kan, atau nggak usah ditulis ya. Dan memang hukum dari menulis itu sunnah, karena seperti tadi yang memalingkan dari wajibnya menulis itu ada sorifnya, karena perbuatan para sahabat Rasul kita SAW ketika mengadakan utang piutang tadi tidak menulis, tidak semuanya menulis. Ini menunjukkan bahwa tidak wajib. Nah, tapi perlu diingat ya tentang ini semua, yang berhutang ya wajib bayar. Karena apa? Karena kalau tidak bayar ancamannya sangat berat sekali. Ya, Rasulullah SAW tidak menyolati orang yang punya utang. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW bersabda, semua dosa dari orang yang mati syahid ya, masuk surga. Orang yang mati syahid itu semua dosanya diampuni. Ini yang mati syahid. Ya, illa dain, kecuali utang, nggak diampuni. Ini hak adami, hak manusia. Jadi orang yang berutang wajib bayar. Ya, kalau enggak ditagih di akhirat. Ya, di hari di mana dia enggak bisa bayar, kecuali dengan apa? Dengan amalannya. Ya, alhamdulillah. Yang
ngasih pinjaman juga harus ingat bahwa dia akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang ngasih pinjaman dan bantuan ya haknya tidak akan terkurangi. Ya, kalau misalkan seseorang berutang kemudian dia tidak mampu bayar, kemudian malah dia sedekahkan, pahalanya besar. Gimana kalau ada yang zalim, orang yang berutang karena tidak mau nulis, kemudian lupa, sebagian lupa, ada juga sebagiannya yang nggak mau bayar utang, ya, sehingga subhanallah ketika berutang, sebagian orang ini ketika berutang kepada orang ngemis-ngemis segala macam, tapi ketika ditagih subhanallah yang nagihnya kayak ngemis-ngemis. Ini jadi kebalikan, ya. Ini. Nah, ketika tidak bayar, ya, ada hiburan dalam agama Islam ini, bahwa haknya tidak akan terkurangi. Ya, di dunia dia kurang, di akhirat pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal orang tersebut akan diberikan kepada dia. Pokoknya tidak akan terkurang orang yang ngasih pinjaman itu, karena Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Nah, itu kembali kepada inti dari masalah pertanyaan tadi. Kalau malu, ya, maka nggak usah, apalagi misalkan utangnya sedikit, tidak mesti ada tulisan, tidak mesti ada saksi, apalagi kalau dia thiqah, dia bisa dipercaya, gitu. Tapi kalau misalkan masalahnya besar, utangnya besar, kemudian kita ragu-ragu dan seterusnya, maka lebih baik terapkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perinciannya betul-betul sangat perinci, sehingga orang yang berutang dan orang yang memberikan pinjaman semuanya dapat hak dan kewajibannya, terpenuhi hak-haknya, ya, tidak akan luput. Jadi sangat perinci sekali, ya, subhanallah. Pertanyaan yang kedua, orang yang katib, ya, kita misalkan katib itu, ya, mau kita kasih, ya, kita bayar, itu boleh, ya. Apalagi kalau misalkan katibnya resmi, ya, yang nulisnya itu resmi, notaris, ya, itu kita bayar. Kalau misalkan yang dari saudara kita, misalkan nggak usah bayar, itu juga nggak apa-apa. Nah, karena ada sebagian kita yang kerjaannya nulis, dan kerjaan nulis itu ada sejak zaman dulu. Seperti Imam Ahmad rahimahullah taala, di antara beliau mencari maisha itu dengan nulis. Beliau tidak minta-minta ke orang, yang beliau punya kemampuan menulis yang bagus, kemudian dapat rezeki dari situ. Nah, ini di antara biografi beliau ketika kita baca, wallahu alam. Itu juga disebutkan oleh para ulama kita, ya. Nah, baik, wallahu alam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari pesan singkat Ustaz, ya. Dari saudara kita di Padang. Ustaz, ana utang 2 juta 10 tahun lalu. Nilai rupiah berubah setelah 10 tahun. Apakah ana tetap bayar utang Rp 2 juta atau harus sesuai perubahan rupiah, Ustaz? Nah, iya, kalau utang 2 juta 10 tahun masih inilah, ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, yang antum harus bayar tetap 2 juta, kecuali kalau utangnya emas, ya. Makanya kalau mau menghutangi emas, nggak mau rugi, itu utangnya dengan emas, ya, bayar dengan emas juga dengan harga seperti itu, ya. Itu wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Ini saja yang bisa ana sampaikan, ya, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pahala kepada kita semua, kemudian menjaga kita semua dari bencana, dari mara bahaya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam ketaatan, dan kita minta kepada Allah agar Allah memudahkan urusan dunia kita dan akhirat kita semua.
Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.